Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKC Jakarta yang terkasih. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi semua jemaat yang beribadah pada hari ini, hari Minggu 21 Juni 2020. Kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan baiklah masing-masing kita mengambil waktu saat ini, menenangkan dirinya di hadapan Tuhan dan mempersiapkan sehingga kita semua boleh masuk di dalam ibadah yang kudus untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu mari masing-masing mengambil waktu untuk bersatu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Suci, 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 Tuhan yang Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 di depan tahtamu, Kau kudus tersungkur memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Tuhan yang ada selama-lamanya. Tuhan yang ada selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan dengarlah firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat firman Tuhan. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadiratnya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada baiknya di dalam ibadah kita juga datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu sambil mempersiapkan diri untuk memohon ampun dalam doa pengakuan dosa kita mengangkat pujian Karena Salibmu, refrennya saja.
hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari masing-masing mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan sepanjang minggu yang lepas. Ampun datang kepadamu, kalau sempurna ampunan yang berkuasa untuk mensucikan kami terus berdosa. Tolonglah agar Tuhan menyucikan Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat menghapuskan dan mengampuni dosa kami. Kami mohon pagi hari ini kami memperoleh pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang satu minggu yang lepas, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja yang mendukakan hati Tuhan. Dan biarlah kami memperoleh pengampunan di pagi hari ini, sehingga ketika kami membuka mulut kami untuk memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu, ini tidak menjadi penghalang kami ketika kami memuliakan Tuhan. Kami dikuduskan, kami dilayakkan Tuhan di pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas pengampunan yang Kau berikan. Sekali lagi kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tentunya kita semua bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Minggu ini kita akan belajar bagaimana pola hidup berjemaat di masa-masa awal gereja. Dan kita bersyukur kita nanti boleh belajar. Walaupun mereka dalam tekanan, walaupun mereka dalam masa-masa yang sulit, tetapi mereka tetap boleh bersekutu, mereka tetap boleh hidup rukun, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari bangkit berdiri, salam saudara kita yang di kiri kanan, kasih mereka tos, ya, salam sehat, dan katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila kita semua saudara seiman hidup rukun di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
Dialah segalanya, Dia bagi. Sekali lagi, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Dia baik. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita. Sambil tetap berdiri, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sambil mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat, mari mengangkat pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diangkatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Yang di waktu imanku mulai lemah, imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantar.
Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kami memuji dan meninggikan nama-Mu sebab Engkau Allah yang kami muliakan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik, dan kami mau bersyukur atasnya. Pagi hari ini di dalam ibadah kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami terus menaikkan permohonan kami agar Tuhan melenyapkan virus corona dari Indonesia dan dari dunia, karena hanya Engkaulah Tuhan Allah yang sanggup melakukan ini. Kami sadar kami adalah manusia biasa dan kami hanya debu tanah di hadapan Tuhan, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang menjadi kota benteng dan perlindungan kami. Karena kami tahu kalau Engkau mau, maka virus ini dapat dilenyapkan seketika. Dan kami berseru kepada Tuhan agar Engkau Allah melenyapkan virus corona ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan agar semuanya ada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur anak-anak boleh menyelesaikan tahun ajaran, walaupun mereka juga harus belajar dari rumah. Tapi kami bersyukur semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk langkah ke depan, baik mereka yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ataupun di kelas yang baru. Supaya Tuhan, anak-anak kami tetap ada di dalam semangat dan motivasi yang tinggi. Mungkin mereka masih harus mengawali tahun-tahun ajaran dengan belajar di rumah. Tapi kami berdoa agar Tuhan yang memberikan mereka semangat, Tuhan yang menolong supaya mereka tetap boleh fokus mengerjakan segala tugas sekolah mereka dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka juga tetap boleh belajar, tetap boleh mendapatkan pengetahuan walaupun mereka harus belajar dari rumah. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, khusus Tuhan untuk jemaat-jemaat kami mungkin yang bekerja, mungkin juga usaha. Kami tahu saat-saat yang sulit ini kami hanya bisa berlutut di bawah kaki Tuhan, mengharap belas kasihan daripada Tuhan dan perlindungan dan juga kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang menolong, supaya Tuhan di masa-masa yang cukup sulit ini kami tidak kehilangan harapan, kami tidak kehilangan sukacita kami, karena kami tahu Tuhan senantiasa ada, Tuhan akan memelihara kehidupan jemaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami agar Tuhan memberikan kepada mereka hikmat untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kami juga berdoa agar mereka boleh saling berkoordinasi, mereka boleh saling berkomunikasi, karena kami tahu tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa Kami berdoa supaya pemerintah Indonesia dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah, Tuhan kami berdoa agar hikmat yang daripada Tuhan berikan kepada para pimpinan dari pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan sinode kami, baik Ketua Sinode Bapak Pendeta Edi Triatmoko, Sekum kami, Pendeta Dadi, serta Bendahara Bapak Pendeta Santo. Kami berdoa Tuhan memberikan mereka kemampuan, kesehatan dalam memimpin sinode. Kami tahu ini juga bukan saat-saat yang mudah bagi sinode. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan cukupkan segala keperluan untuk operasional sinode, karena ini juga dalam masa yang sulit. Tapi kami berdoa agar Tuhan yang memampukan, berikan mereka juga ketenangan, berikan mereka juga kesehatan, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka di sinode dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pembangunan aula yang terus boleh diselesaikan. Kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan aula ini terus dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami ingin mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKSIA, baik Pendeta Nyoman Timotius yang melayani di Marga Sakti, dan juga Pendeta Anita Manulang yang melayani di GKSIA Tanjung Harapan. Di masa-masa ini biarlah kehadiran GKSIA di daerah Marga Sakti dan Tanjung Harapan juga boleh menjadi berkat tersendiri, tetap menjadi terang, dan juga Tuhan boleh menceritakan tentang kasih Kristus di tengah-tengah daerah Marga Sakti dan Tanjung Harapan. Keluarga hamba-hambamu kami berdoa supaya Tuhan yang menjaga, melindungi di saat mereka berjalan, di saat mereka harus berpergian. Juga Tuhan cukupkan segala apa yang diperlukan, supaya Tuhan keluarga hamba-hambamu tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kerjasama dengan majelis di dalam mengembangkan pelayanan di Marga Sakti dan Tanjung Harapan. Kami berdoa menopang mereka sehingga Tuhan kelangsungan
GKSIA Marga Sakti dan juga Tanjung Harapan ini terus ada menjadi mendatangkan berkat bagi daerah itu dan juga membawa nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di pagi hari ini di dalam satu nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita buka Alkitab kita akan berlitani pujian dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara respon surya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat boleh bersama-sama membacakan ayat yang genap. Lalu ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bersama-sama, orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terpujilah Tuhan, dan biarlah litani pujian itu menguatkan kita. Kita akan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan, Engkau agung, Engkau mulia, kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau ya Allah. Mulia, sembah Raja mulia. Amin. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus
terjadi. Sekali lagi, Dia telah mati, dibangkitkan, Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, Yesus Raja. Mari pagi hari ini kita buka suara dan kita agungkan Dia. Engkaulah Tuhan yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Kami mengagungkan dan meninggikan Engkau di pagi hari ini, sebab Tuhan, Engkaulah yang paling tinggi, paling mulia, paling agung. Kami membesarkan dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang dapat disetarakan dengan Engkau. Luar biasa, perkasa, mulia, dan sungguh jemaat-Mu di pagi hari ini, umat-Mu datang di pagi hari ini memuliakan dan meninggikan Engkau, ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Bagimu Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, dan kami mengatakan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, terbesar dari semuanya. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kami boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga, pertajam telinga kami seperti seorang murid. Dan biarlah hati kami dilembutkan, sehingga hati kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, penuhkan kami dengan firman-Mu di pagi hari ini, sehingga kami siap mendengar. Tuhan, penuhkan kami dengan firman-Mu. Amin. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman. Sekali lagi, Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Terimalah penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan lagi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita terus ada di dalam naungan dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada
pagi hari ini yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai 47. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema pola hidup berjemaat. Ya. Pola hidup berjemaat. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul ini, yaitu pasca pencurahan Roh Kudus, gereja mula-mula bergerak untuk menjadi saksi Kristus dimanapun, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ini sungguh luar biasa. Padahal kalau kita melihat pada waktu itu, mereka sedang mengalami masalah mereka bertubi-tubi, ya. Tetapi semangat mereka untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi saksi Kristus luar biasa. Masalah, tantangan, kehidupan tidak membuat mereka mundur untuk menceritakan, untuk memberi. Sungguh luar biasa. Padahal kalau kita melihat jumlah jemaat mula-mula itu tidak banyak, hanya 120 orang. Tetapi masing-masing mereka digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan cara Tuhan untuk memberitakan Injil. Yesus memanggil 12 murid. Lalu 12 murid ini memperlengkapi sehingga berkumpullah jemaat mula-mula pada waktu itu 120 orang, tidak banyak. Tetapi mereka terus menyuarakan pertobatan, termasuk Petrus pada waktu itu dia berkhotbah. Lalu dia menyerukan pertobatan di dalam ayat yang ke-38. Firman Tuhan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Para rasul-rasul, mereka terus memberitakan Injil, termasuk Petrus. Dan Petrus adalah penginjil yang luar biasa. Sehingga ketika dia menyerukan tentang pertobatan, maka ada begitu banyak jiwa yang diselamatkan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-41, ada 3.000 jiwa yang diselamatkan, yang mendengarkan perkataan, yang mendengarkan berita yang disampaikan oleh Petrus. Di situ kita melihat ada 3.000 jiwa. Luar biasa. Kalau kita melihat zaman sekarang, tidak ada Bapak Ibu yang demikian, ya. Tapi kita bersyukur karena kita masih bisa menjadi saksi Kristus walaupun dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Lalu kita tentu bertanya, cara hidup jemaat mula-mula itu atau pola yang mereka pakai sehingga banyak orang yang mengikut mereka, banyak orang yang mau mendengarkan mereka, ada banyak orang yang mengikut dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Rahasia apa yang mereka lakukan?
Sehingga itu menjadi model bagi kita pada saat ini, supaya hidup kita, gereja kita, menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Kita melihat satu demi satu, ya, pola hidup atau cara hidup berjemaat mula-mula yang memberikan kita pada saat ini pola untuk bisa menjadi saksi Kristus. Yang pertama, di dalam ayatnya 42 dikatakan di situ, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kata tekun itu setia, ya, tidak berubah, tetapi mereka menekuni, ya. Setiap pengajaran yang disampaikan oleh para rasul itu mereka tekun mendengarkan, mereka tekun menerimanya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya 41, dikatakan di situ, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Artinya mereka tekun menerima pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Orang-orang yang mendengarkan Petrus menerima firman Tuhan itu. Menerima firman Tuhan itu bukan sekedar mendengar lalu melupakan, tidak. Tetapi mereka menerima firman Tuhan itu dengan gembira, ya. Bukan secara hura-hura, dengan asal-asalan, tetapi mereka mendengarkan kebenaran firman itu dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Mereka menyambut firman Tuhan itu secara positif dalam hidup mereka. Inilah pola yang mereka pakai sehingga hidup mereka menjadi saksi Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tentu pengajaran yang disampaikan oleh Petrus termasuk di dalamnya para rasul-rasul itu firman Tuhan. Dan ketika mereka tekun menerima, menyambut firman Tuhan itu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan gembira, hati yang positif, pikiran yang positif, maka mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka percaya dan tunduk pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka menerima dan menyambut dan tunduk dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka mereka meresponinya. Apa respon mereka? Yaitu mereka memberi diri dibaptis sebagai tanda mereka mengikut Kristus. Mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengambil keputusan bahwa di dalam Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Maka mereka memberikan diri. Ini adalah merupakan simbol atau tanda bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman Alkitab, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan lebih penting dalam dan berguna bagi pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tekun untuk merenungkannya, tekun untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Dalam situasi saat ini tentu kita berkata, bagaimana kita tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak ke gereja, bukan? Jemaat mula-mula kan ke bait Allah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betul, saat ini kita tidak berkumpul di gedung gereja. Tetapi bukan berarti kita tidak tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita, saya percaya seluruh jemaat, orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada Alkitabnya di rumah masing-masing. Oleh karena itu, baca firman Tuhan, tekun membacanya, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pola jemaat mula-mula itu menjadi bagian kita. Sehingga kehidupan kita juga mengalami pertumbuhan iman. Sehingga hidup kita menjadi saksi Kristus. Kita harus berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus pernah
disampaikan kepada Timotius, kepada Timotius, dia berkata, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah merupakan petunjuk arah tujuan kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, maka arah tujuan hidup kita itu akan kabur, sia-sia, dan tidak akan terarah. Oleh karena itu, renungkan dan tekunlah membaca kebenaran firman Tuhan. Di rumah saat ini kesempatan yang begitu banyak untuk kita membaca firman Tuhan. Ya. Kurang lebih 3 bulan kita ada dalam rumah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apakah kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sudah tekun membacanya tiap-tiap hari? Ingat bahwa firman Tuhan itu adalah merupakan kekuatan kita. Oleh karena itu, tekunlah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pola yang kedua, jemaat mula-mula. Yang kedua adalah hidup dalam persekutuan, doa, dan ibadah. Hal yang kedua adalah mereka tekun dalam persekutuan, di dalam doa dan ibadah. Di dalam ayatnya yang ke-42, masih dalam ayat ke-42 dikatakan di situ. Dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam persekutuan juga perlu ketekunan. Di dalam doa perlu ketekunan, di dalam beribadah perlu ketekunan. Saat ini tidak ada persekutuan, tidak ada PPJ, tidak ada kumpul-kumpul di satu tempat. Tapi kita, jemaat GKSIA, terus ada persekutuan walaupun melalui virtual. Ya. Mari ambil bagian. Kita ibadah bersama-sama lewat Zoom atau lewat WA. Ya. Supaya kenapa? Supaya iman kita itu bertumbuh. Supaya iman kita itu kuat dalam menghadapi tantangan. Jemaat mula-mula tantangan yang mereka hadapi luar biasa. Tetapi mereka kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tekun dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu mereka menguatkan satu dengan yang lain. Mereka menghibur satu dengan yang lain. Di dalam persekutuan doa mereka mendoakan satu dengan yang lain. Maka mereka mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada di depan mereka. Begitu juga kehidupan kita. Mari kita tekun dalam persekutuan walaupun hanya melalui WA, ya. Tapi kita bersyukur bisa 8 orang melalui Zoom, ya. Bisa puluhan dan ratusan orang. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tekunlah dalam persekutuan, ya. Bukan alasan bagi kita untuk tidak ikut persekutuan atau tidak ikut PPJ karena tidak kumpul di satu tempat. Tetapi kesempatan ini kita ambil untuk kita tekun dalam persekutuan doa kita, dalam ibadah. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam persekutuan itu tentu kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita sharingkan itu akan menguatkan dan membuat kita semakin paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk terlibat di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Ya. Atau melalui Facebook, ya, siaran langsung, ambil bagian untuk terlibat dalam persekutuan itu. Ya. Kenapa dulu kita bisa meninggalkan pekerjaan kita untuk tinggal dalam untuk pergi dalam PPJ atau persekutuan yang ada? Kenapa sekarang kita tidak bisa meninggalkan sejenak saja, padahal kita di rumah kita masing-masing untuk kita hanya melihat HP kita dan kita ikut di dalamnya. Kenapa sulit? Apakah kita sudah mulai bosan? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Ketika kita mulai bosan untuk beribadah saat ini, itu tanda-tandanya rohani kita mengalami kekeringan. Dan jangan sampai rohani kita akan mengalami kekeringan, layu, dan akhirnya mati. Oleh karena itu, bangkitkanlah semangatmu untuk tekun dalam persekutuan doa yang ada. Anak-anak muda, ikut persekutuan anak muda setiap hari Sabtu. Selama 3 bulan ini kita tetap ada persekutuan pemuda. Ya. Walaupun kita pakai Zoom, tapi tidak. Penting adalah kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan di dalamnya. Kita saling mendoakan. Anak-anak remaja juga bergabung di pemuda setiap hari Sabtu.
PW setiap Jumat, ya, ambil bagian di dalamnya. Sudah ada alat di tangan kita. Sekarang kita mau atau tidak itu tergantung kita. Ya. Tapi saya memberikan motivasi bagi kita pagi hari ini. Tekunlah dalam persekutuan doa. Tekun dalam ibadah walaupun hanya melalui virtual saja. Tekunlah. Karena melalui itu iman kita akan tumbuh. Dan kita akan bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Hal yang ketiga, pola hidup jemaat mula-mula. Yang ketiga yaitu tetap bersatu. Tetap sehati. Ya. Saling peduli satu dengan yang lain. Ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur jemaat kita boleh tetap sehati di dalam menolong satu dengan yang lain. Ambil bagian untuk membantu yang kekurangan. Yang berlebihan membantu, membagi bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah bagian dari kehidupan kita berjemaat. Dan ini harus ditingkatkan. Kalau kita sehati sepikir itu artinya bahwa ketika saudara kita yang lain mengalami kelemahan, maka kita yang kuat merasakan. Dan kita yang kuat ini harus mengambil bagian untuk menguatkan satu dengan yang lain. Untuk menolong satu dengan yang lain. Kehidupan jemaat mula-mula, mereka tetap bersatu. Bahkan kalau kita melihat di situ, mereka tetap berkumpul bersama, makan bersama-sama. Ya. Alangkah sedihnya kalau kita yang kelebihan, makan yang enak-enak, tapi saudara kita satu hari pun belum tentu menikmati makanan. Apakah kita tega? Saya sendiri, saya tidak tega Bapak Ibu. Hati saya sedih melihat. Bahkan ketika saya mendengarkan dan berkeluh kesah kepada saya, ya, ketika kami konseling, hati saya sedih dan menangis. Saya hanya berdoa, saya berkata, Tuhan, pakai anak-anakmu untuk menjadi alat, untuk membantu anak-anakmu dalam kekurangan. Bukan sengaja mereka tidak bekerja. Bukan sengaja mereka menjadi menganggur. Tetapi karena kondisi situasi yang ada akhirnya membuat mereka tinggal di rumah. Dan pendapatan mereka tidak ada. Akhirnya mereka membutuhkan uluran tangan kita. Tapi kita bersyukur jemaat kita boleh mengambil bagian untuk menolong satu dengan yang lain. Ada kesehatian. Ya, ketika digerakkan maka berbondong-bondong untuk memberikan bantuan bagi jemaat yang kekurangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita tingkatkan. Menolong sesama itu bukan ketika kita kumpul di satu tempat saja, tetapi di situasi kondisi saat ini, di situ kelihatan bagaimana kita menolong sesama kita. Bapak Ibu yang kekasih, walaupun ada banyak yang mengambil kesempatan juga. Suatu ketika ada seorang teman mengatakan, Bu Pendeta, saya menolong banyak orang. Tapi lucu loh Bu Pendeta, kenapa? Saya bilang begitu. Iya Bu Pendeta, karena mereka yang berkelimpahan juga meminta bantuan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah bukan karakter, bukan sikap orang yang menolong. Ya. Mestinya karena dia lebih, dia harus memberikan. Bukankah firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mestinya kita yang berkelebihan menolong mereka yang kekurangan. Kita yang kuat menguatkan mereka yang lemah. Di situ akan terlihat bagaimana kita hidup berjemaat, tetap bersatu, tetap sehati untuk menolong satu dengan yang lain. Dan hal yang keempat, pola hidup berjemaat mula-mula, yaitu mereka melayani dengan sukacita dan ucapan syukur. Di dalam ayatnya yang ke-46 saya membacakannya lagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jemaat mula-mula mereka melakukan segala sesuatu. Mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka tekun dalam kebenaran merenungkan firman Tuhan. Mereka tekun dalam persekutuan doa dalam ibadah.
tetapi semua itu mereka melayani dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka melakukan dengan hati yang gembira, dengan tulus ikhlas, tanpa ada sungut-sungut di dalamnya. Ketika kita berkata, aku mau melayani Tuhan, aku merenungkan kebenaran firman Tuhan, aku mengasihi sesamaku, maka kita harus melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan sukacita, dengan gembira, dengan tulus hati, bukan karena paksaan, ya. Bukan karena hamba-hamba Tuhan atau majelis meminta dukungan, tetapi itu karena kita betul-betul tulus melakukannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Kolose dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya ketika kita menolong sesama kita, kita menolong bukan untuk orang itu, tetapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita melakukannya semuanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, layanilah Tuhan dengan sukacita, layanilah Tuhan dengan tulus ikhlas, layanilah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ketulusan, bukan karena sungut-sungut. Melakukan semua ini dengan gembira, tulus hati sambil memuji Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan, hidup dalam persekutuan, tetap sehati. Kita harus melakukannya dengan keikhlasan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, fokus pelayanan jemaat mula-mula yaitu kepada pemberitaan tentang Yesus Kristus. Demikian juga kita pada saat ini, fokus pelayanan kita, fokus ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, fokus dalam hidup dalam persekutuan, dalam doa. Fokus kita yaitu memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita, kalau pola hidup kita benar, kalau pola hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Maka orang berbondong-bondong mengikut Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, ketika pola hidup kita tidak sesuai dengan pola hidup kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita bukan menjadi contoh, bukan menjadi teladan, tetapi menjadi batu sandungan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yakinkan dan lihat diri kita masing-masing, apakah kita sudah memiliki pola hidup jemaat hidup kita saat ini, atau sebaliknya kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami sebagai hamba Tuhan terus mengoreksi diri untuk terus menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Kami sebagai hamba Tuhan, para majelis, berusaha untuk terus memberitakan Injil, walaupun melalui virtual yang kita pakai saat ini. Terus beritakan Injil, melalui sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, melalui perkataan kita yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Maka ketika itu menjadi bagian hidup kita, maka kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil. Sehingga melalui hidup kita ada banyak orang yang dikuatkan, ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita orang-orang percaya, ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam situasi kondisi yang saat ini, sesulit apapun hidup kita saat ini, renungkanlah firman Tuhan. Tekunlah dalam persekutuan yang ada. Tetap sehati sepikir dalam menolong sesama. Lalu layanilah Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami, yang boleh melihat, mengoreksi diri kami, bahwa hendaknya hidup kami
seperti jemaat mula-mula yang tekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan, yang tekun dalam persekutuan doa di dalam ibadah, bahkan yang sehati sepikir tetap bersatu untuk terus memberitakan kabar baik. Bahkan biarlah hati kami juga Tuhan melayani Engkau dengan ketulusan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengagungkan Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mbaknya Pendeta Sonaria bagi jemaat pada hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sambil kita membawa persembahan kita angkat pujian. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Panaslah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sekali lagi, kita harus membawa berita dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Panaslah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur juga di dalam ibadah kami masih boleh membawa persembahan syukur kami dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan jemaat dalam memberi. Kami juga bersyukur untuk kesetiaan jemaat dalam berbagi kasih. Dan biarlah Tuhan yang adalah sumber berkat memberkati setiap jemaat kami dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya apa yang kami persembahkan Tuhan dikelola hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mempersembahkan persembahan kami di pagi hari ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tentunya cara pola hidup berjemaat di awal, walaupun banyak tekanan, walaupun banyak tantangan, tetapi mereka tetap bersekutu, mereka tetap bertekun dalam pengajaran. Ini yang menjadi pola kita masa kini. Kita yakin walaupun keadaan masih harus kita jalani, kita masih harus ibadah dari rumah, tapi bukan berarti itu mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Kita tetap bertekun, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan, dan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan walaupun kita masih belum bisa bertemu. Oleh karena itu mari bangkit berdiri. Biarlah pujian penutup ini menjadi doa kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Itulah yang menjadi doa kita. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah
setiap hari menjadi pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Sekali lagi, oh Tuhan pimpinlah, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, menjadi pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan, demikianlah kerinduan hati kami anak-anak-Mu. Setelah mendengarkan firman-Mu hari ini, hati kami berkobar-kobar untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang, seperti hati Yesus mencari orang-orang berdosa. Tuhan tolong kami, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini boleh memberikan kami arah kehidupan kekristenan yang benar di dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami yang sudah berlangsung dari awal sampai akhir, telah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-hambamu, Pak Penatua Denny Tobing, Pak Rens Tahya, Saudara Sri Ganda, Pak Dev Tupan, yang telah melayani kami. Kami bersyukur. Terima kasih untuk pelayanan hamba-hambamu ini. Anugerahkan kekuatan baru kepada mereka. Angkat segala kelelahan yang mereka alami. Gantikan dengan sukacita dan semangat pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga dan seluruh pekerjaan yang mereka lakukan. Buat semuanya itu berjalan dengan baik dan berhasil. Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung bersama kami dalam ibadah pada hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Engkau mengenal pribadi kami masing-masing. Setiap saudara-saudara kami yang berada di tempat mereka, Tuhan mengenal keberadaan mereka dan apapun yang sedang mereka alami, termasuk setiap pergumulan dan doa-doa yang mereka naikkan kepadamu. Tuhan, Engkau sumber pertolongan satu-satunya yang kami andalkan. Karuniakan segala sesuatu bagi anak-anak-Mu. Anugerahkan kekuatan kesehatan. Anugerahkan segala berkat kebutuhan Engkau cukupkan. Jika di antara kami ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah. Angkat segala sakit penyakit yang dialami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau nyatakan kesembuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu juga bersyukur untuk jemaat yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Meslo Pardede, Bapak Tulus Sihombing. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia dalam minggu ini. Karuniakan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Dan kami doakan biarlah seiring dengan usia yang bertambah, saudara-saudara kami ini semakin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Dan semakin mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama. Kami bersyukur berdoa secara khusus buat semua orang tua kami yang sedang menjalani usia indah mereka. Berkati setiap keluarga hamba-hambamu. Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Karuniakan
kepada mereka kekuatan, imun tubuh yang baik. Kami doakan juga, kuatkan dan teguhkan iman percaya hamba-hambamu, bahwa dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah membiarkan mereka dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Jenny Saroinsong yang berulang tahun juga pada hari kemarin. Berkati anakmu, berikan sukacita dan damai sejahtera. Anugerahkan segala sesuatu apapun yang dia rindukan dan doakan. Engkau yang menjawab. Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan pada minggu ini dan minggu yang lalu. Anak-anakmu telah memberikan persembahan mereka dengan sukacita. Tuhan, terimalah setiap persembahan yang telah disampaikan kepadamu dalam kemurahan hatimu. Dan Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu. Kami mendoakan saudara kami VF dan saudara kami T07 dan pemilik toko Berkat Jaya. Kami berdoa Tuhan juga untuk saudara Hemat Haria. Kami doakan, anugerahkan berkat-Mu. Engkau anugerahkan damai-Mu dalam kehidupan mereka. Curahkan berkat-Mu atas segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, supaya saudara-saudara kami ini terus menikmati berkat Tuhan yang melimpah, dan mereka senantiasa bersukacita atas berkat Tuhan dan menaikkan syukur mereka kepadamu. Kami juga berdoa bersyukur untuk Ibu Mary Pardede yang telah mendukung pelayanan aksi dana sosial bagi jemaat. Terima kasih Tuhan, kami doakan berkati hamba-Mu, kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan, dan berkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan semua dapat berhasil. Kami juga bersyukur untuk keluarga Bapak Ibu Reza Telombanua yang pada minggu kemarin Engkau mengaruniakan anak pertama di tengah-tengah rumah tangga ini. Kami bersyukur untuk anak Kenzo. Tuhan memberkati, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, campur tangan dalam kehidupan Ibu Esther. Engkau aruniakan juga pemulihan. Biarlah keluarga ini bersukacita untuk buah kandungan yang Tuhan karuniakan, dan biarlah mereka boleh bertanggung jawab sepenuhnya kepadamu untuk membimbing anak ini. Kekuatan dan kesehatan dan kecukupan dan segala kebutuhan yang mereka perlukan Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri kegiatan ini, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang seminggu ke depan kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami dan juga pelayanan persekutuan di tengah-tengah jemaat. Kami mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan yang sempurna, karuniakan kami kekebalan tubuh yang baik, dan Engkau lindungi kami, jagai kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, dan biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna itulah yang menjadi bagian kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk dan kita tutup dalam saat teduh kita masing-masing. Amin. Beberapa pengumuman warta jemaat bagi kita pada hari ini. Sekali lagi kami atas nama Majelis GKISIA Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu, dan juga terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Tobing yang sudah mendukung aksi bantuan sosial jemaat sebesar Rp1 juta. Tuhan Yesus memberkati keluarga, usaha, dan pekerjaan. Amin. Ada berita kelahiran, kami bersukacita dan bersyukur kepada keluarga Bapak Reza Telaumbanua dan Ibu Esther Hareva atas kelahiran putra pertama mereka yang diberi nama Kenzo Nathan Kain Talembanua. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini, sore ini akan diadakan ibadah penghiburan di rumah keluarga Diaken Matius pada pukul 5 sore. Ini juga merupakan undangan bagi jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah penghiburan ini. Kegiatan kategorial jadwalnya dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat, dan juga minggu depan kita masih melaksanakan ibadah secara virtual yang dilaksanakan via live streaming Facebook GKISIA Jakarta. Itu saja, tetap sehat, tetap bersuka, tetap tekun di dalam pengajaran dan juga membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.